Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Catri. Oke, di video kali ini kita akan coba bedah ya Nubidrone Acro B-Brain Pro. Jadi ini micin dari Nubidrone pertama yang saya beli karena saya penasaran ya. Katanya untuk micin Nubidrone ini micin yang kualitinya paling bagus lah di antara micin-micin brushed ya. Ini brushed ya, bukan brushless yang dibandingkan dengan micin-micin yang lainnya. Yang saya beli itu Nubidrone yang receivernya pakai Eversky. Jadi ini udah I/O ya, all in one. VTX nya juga udah ada, receivernya juga udah ada, dan ini nggak pakai protokol bayang tapi pakai protokol Eversky. Kalau nggak salah untuk yang B-Brain ini ada dua pilihan ya, pakai yang Eversky atau Futaba atau pakai yang DSMX. Nah ini langsung kita buka aja. Kemasannya ini bentuknya kardus ya, tapi kalau aku lihat di YouTube ya, di YouTube luar negeri, kemasannya itu bukan seperti ini tapi bentuknya hard case ya, ada wadahnya lah yang lebih bagus. Cuman nggak tahu ini bentuknya kardus, mungkin untuk mengurangi cost ya, cost produksi biar harganya bisa ditekan. Nah saya nggak tahu, kita langsung buka aja ya. Jadi ini sebelumnya udah pernah saya buka ya, karena saya mau ada beberapa yang mesti tak upgrade. Jadi kalau di paket pembeliannya itu cuman ya dapatnya cuman ini aja nih, ini sama stiker, udah dapatnya cuman itu aja. Nah ini bentuk kuatnya ya. Ini saya upgrade ya sebenarnya. Yang saya upgrade itu dua ini nih. Jadi untuk konektornya itu kan masih PH2 ya, yang bening seperti ini. Ini sebenarnya bagus ya, cuman karena baterai saya nggak punya yang PH2, punya tapi cuman satu doang. Jadi ini aku ganti konektornya, aku ubah ke GNB 2.0 karena untuk baterainya si Nubidrone sendiri itu mahal banget. Baterainya kalau nggak salah satunya itu 115.000 ya. Bayangin dengan baterai kayak ini nih. Nanti saya akan pakai baterai ini ya, pakai baterai GNB nih. Ini harganya cuman 70-an lah, 70.000 dibandingkan dengan yang 115, beda jauh ya. Ini juga konektornya udah GNB 27 ya. Jadi nanti kita akan terbangin pakai ini. Oke, ini kita masukkan aja ya, paketnya juga cuman itu aja. Kita fokus ke kuatnya ya. Jadi kuatnya itu modanya kayak gini. Nah ini kameranya juga saya ganti ya, pakai Cadex N. Originalnya itu pakai yang BI kamera. Itu kualitasnya sih so-so lah menurut saya. Kurang bagus kalau dibandingkan Cadex N ya, bagusan Cadex N menurut saya. Motornya ini pakai diameter 6 mm ya, bukan pakai yang 7 mm yang seperti kebanyakan micin di Indonesia itu kan pakai yang 716. Kalau ini kayaknya pakai yang 615 atau 617 ya. Yang jelas ini diameternya lebih kecil daripada yang micin-micin pada umumnya. Dan ini bentuknya gold ya warnanya. Kita langsung coba buka aja ya. Nah ini aku ganti ya kameranya. Bawaannya untuk kameranya itu ini kameranya BI Cam punyanya Nubidrone ya, 11-12 lah kalau dari bentuknya ya. Cuman Cadex N Lite, ini Cadex N Lite ya, itu agak sedikit lebih berat ya. Kalau nggak salah saya timbang itu beratnya setengah gram lebih berat lah daripada yang originalnya. Oke, ini saya lihatkan lebih dekat ya. Nah ini kalau dilihat ya, ini chip yang paling gede, ini chip prosesor ya. Prosesornya untuk si B-Brain ini menggunakan F4 ya. Ini jarang-jarang nih, biasanya kalau untuk FC brushed ya biasanya mentok tuh di F3. Tapi ini yang punyanya Nubidrone ini udah dikasih yang F4 ya, yang notabene prosesornya lebih baik lah. Mungkin karena memang ini running pakai firmware Betaflat ya, yang mana Betaflat mungkin banyak membutuhkan
load CPU, makanya ini dikasihnya itu yang F4 ya. Terus ini chip ini adalah chipnya VTX ya. Di sebelahnya ini ada soket nih. Ini udah built-in chip VTX, cuman 25 mW, tapi harusnya sih cukup ya untuk micin 65 mm seperti ini. Terus yang tengah ini untuk gyro ya sepertinya. Ya ini kayaknya untuk gyro. Terus untuk chip yang chip ini adalah chip OSD. Jadi ini FC Brushed ya, yang bisa nampilin OSD. Karena ini juga running di Betaflight, full Betaflight feature itu sepertinya bisa ya diterapkan di FC ini. Terus untuk yang chip yang ini chip untuk receiver ya. Jadi ini udah internal receiver, dan kalau aku baca di manualnya, receivernya ini udah diversity ya, artinya antennya itu ada dua. Yang jelas ini anten eksternalnya nih, anten eksternal untuk RX yang satu, yang kedua itu mungkin di FC-nya ya, di portnya ya. Saya nggak tahu, biasanya sih ditaruh di pinggiran sini, mungkin nggak kelihatan ya. Nah, ini ada semacam garis, kemungkinan sih itu ya ininya, antenanya. Nggak tahu kelihatan nggak ya di kamera nih garisnya. Oke, terus di sini ada soket UFL atau IPEX ya. Ini untuk antena VTX. Jadi antena VTX-nya ini bisa diganti-ganti. Terus ini ada tombol bind ya untuk ngebind ke radio kita. Terus di sini ada lampu ya, RGB nih, lampu RGB yang katanya bisa dikonfigur di Betaflight. Cuman nggak tahu nanti konfigurasinya seperti apa, kita lihat aja ntar. Terus kita coba balik. Nah, di baliknya ini ada slot micro USB ya, seperti biasa F4 pada umumnya yang untuk Betaflight. Ini soketnya ada 4 untuk motor. Nah, bentuk soketnya ini nggak umum ya, nggak kayak micin Woplight atau E011 dan kawan-kawan. Ininya itu soketnya beda ya. Kalau untuk colokannya sih kayaknya sama ya. Coba kita cabut ya. Colokan ininya sih sama. Oke, JST 1 mili ya ini kayaknya. Nah, tapi untuk soket untuk motornya ini agak beda nih. Jadi ininya cukup solid ya. Cukup kelihatan lah kualitasnya dibandingkan dengan soket-soket yang FC Brushed pada umumnya. Oke, chip yang di tengah ini adalah chip fitur dari si BeeBrain ya, yaitu Active Braking System. Jadi ini sebenarnya fitur yang biasa didapat di motor brushless ya. Jadi kalau misalkan kita habis motornya itu muter ya, begitu kita langsung turunin throttle-nya atau ngerem, ininya langsung berhenti nih. Ini MOSFET-nya ada banyak ya, ini MOSFET untuk ESC. Oh ya, bedanya apa sih? Yang saya punya ini BeeBrain Pro ya, jadi bukan BeeBrain Lite. Bedanya apa sih BeeBrain Lite sama yang BeeBrain Pro? Bedanya cuman dua ya kalau aku baca perbedaannya. Yang pertama untuk yang BeeBrain Pro ini udah support turtle mode ya. Jadi ini FC Brushed yang support turtle mode. Turtle mode itu apa? Turtle mode itu kalau misalkan kita crash ya, kondisi micinya itu kebalik ini, kita aktifin throttle mode-nya, itu dia akan bisa balik sendiri nih. Saya nggak tahu gimana dia caranya motor brushed itu bisa dibuat turtle mode ya. Perbedaan yang kedua itu dari sisi ESC-nya untuk yang versi Pro itu diklaim lebih efisien ya daripada yang versi BeeBrain Lite. Efisien dalam hal flight time, katanya sih bisa terbang lebih lama daripada si BeeBrain Lite. Dan ini dibaliknya juga ada lampu lagi ya. Di sini nih ada RGB LED juga. Nah, ada dua nih. Jadi yang di bawah itu ada dua LED RGB, yang di atas itu ada satu ya di sini. Jadi lampunya ada banyak nih. Kalau malam biasanya kelihatan akan lebih bagus ya. Nanti kita coba demoin ya RGB LED-nya itu seperti apa sih bentuknya. Untuk slot baterainya ini pakai baterai yang stick ya, yang model stick yang 300 mAh, yang model kayak gini.
Nah, ini berhubung udah saya ganti ya pakai Gen B27, harusnya sih powernya sih lebih bagus ya daripada PH 2.0. Oh ya, untuk soket kameranya itu nggak perlu disolder ya, dia bentuknya pakai soket seperti ini ya. Jadi tinggal colokin aja ke sini nih soket yang di sebelahnya chip VTX nih. Jadi nggak perlu solder lagi, ini kayak plug and play aja. Oke, kita pasang aja bautnya. Oke, udah dipasang ya bautnya. Seperti ini bentuknya. Ini kemarin sebelum saya upgrade ya, ganti Gen B27, konektor baterainya dan kameranya saya ganti Godox N-Lite. Itu beratnya itu di 20 gram. Cuman nggak tahu setelah diganti atau di upgrade, itu kita coba timbang aja. Beratnya nggak berubah ya, masih kelebihan 0,4 gram. Jadi harusnya sih secara performa nggak terlalu ngefek ya dengan originalnya, tapi dengan kamera lebih bagus dan konektor baterai yang lebih oke. Apa sih yang membuat micin dari Nubi Drone yang brushshot ini istimewa ya? Maksudnya kenapa harganya juga jauh lebih mahal daripada micin-micin brushshot pada umumnya? Itu karena dia punya keunggulan ya, beberapa fitur. Salah satunya yang pertama itu prosesornya itu udah pakai F4 ya, dan dia running di Betaflight, which is prosesor F4 tuh biasanya udah dipakai di FC brushless, tapi ini dipakein di FC brushshot. Itu keunggulan yang pertama. Kemudian keunggulan yang kedua adalah ini udah built-in VTX ya, memang masih 25 mW, cuman ini udah built-in jadi satu DFC nya yang otomatis akan secara bobot dia akan lebih compact ya, lebih ringan daripada kalau VTX nya kita masih pakai yang eksternal. Kemudian yang ketiga itu RX nya ini udah internal dan udah diversity ya, artinya antenanya ini ada dua ya. Antena pertama itu antena yang eksternal nih, antena yang nih seperti ini tipis. Kemudian antena yang kedua itu ada di portnya sendiri, jadi dia support diversity antena untuk RX. Harusnya sih secara ring atau secara penetrasi ringnya itu akan lebih bagus ya kalau misalkan pakai yang diversity. Terus keunggulan selanjutnya itu ada di chip yang ini nih, yang nggak dipunyai di FC brushshot lainnya, yaitu fitur active braking system. Jadi untuk active braking system ini akan cukup membantu si micin ini ya, kalau misalkan dipakai untuk sejenis yang freestyle ya, micin freestyle, itu active braking system ini akan kepake banget ya. Terus keunggulan yang selanjutnya yaitu ada chip OSD. Jadi ini FC brushshot yang ada OSD-nya, jadi kayak FC brushless ya. Jadi ada OSD-nya di situ, ada telemetri atau ada informasi voltage baterai, kekuatan sinyal RX, dan macam-macam lah. Hampir semua informasi yang ada di Betaflight itu bisa dimunculkan di OSD. Terus keunggulan selanjutnya, ini bobotnya ringan ya, artinya tadi sudah ditimbang kan, bobotnya itu cuma 20 sekian gram. Artinya ini adalah micin brushshot yang ringan ya, micin BNF terringan yang ada di pasaran ya. Terus fitur selanjutnya atau keunggulan selanjutnya, ini yang tadi saya sebutin, banyak RGB LED-nya ya. Jadi RGB LED-nya itu ada banyak, di atas itu ada satu, di bawah ini ada dua. Kita coba aja ya, praktekin ya. Kita colokkan RGB-nya itu by default tuh nyalanya seperti apa sih. Ini aku nyalakan. Nah, bentuknya seperti ini. Kita coba matiin deh lampunya, bentar. Tuh. Nih. Jadi seperti ini ya, keren banget ya. RGB-nya itu ada banyak, di atas dan di bawah itu ada lampunya. Dan dia bisa gonta-ganti warna ya, warna RGB khas. Ini mungkin bisa disebut micin gaming kali ya, karena ada RGB LED-nya. Oke, saya nyalakan lagi.
ini belum saya setting ya di Betaflight. Ini nanti akan coba saya setting dulu, terus akan coba saya terbangin ya. Saya coba pakai default tuning aja, karena menurut review beberapa orang ini secara default tuningnya udah bagus, jadi nggak perlu dituning-tuning lagi. Jadi tinggal terbang aja, mestinya udah oke gitu. Oke, paling segitu dulu ya review singkat terkait dengan Michin Brushshot Premium dari New Beedrone Acro B Brain Pro. Kita akan coba terbangin ya, tes, tapi nanti akan di video terpisah. Oke, paling dari saya segitu dulu. Thank you udah lihat video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, thank you dan bye bye.